Ya, selamat datang di podcast kami. Kami dari GM Militer Toraja akan memulai podcast ini. Dan ini adalah kajian pertama kami yang kami ulas tentang daerah kita tercinta. Ya, saya sendiri Rianto Pratama, mantan Ketua DPC GM Militer Toraja, dan di samping saya adalah Ketua Cabang Toraja. Siapa namanya? Bung Harmas Tanto Kelalembang. Jelaskan dulu Harmas, apa itu? Jadi nama kecil saya sebenarnya itu Harmasi. Harmasi, Ya. yang artinya? Harmasi itu Hari Proklamasi. Baik, memang sejak dari pandangan orang tua sudah nasionalis. Akhirnya saat ini ketua sebagai ketua yang memimpin organisasi nasionalis. Ya. Jadi kira-kira ketua, malam ini kita baiknya membahas apa kira-kira tentang Toraja ini, Toraja kita yang tercinta ini. Saya pikir sangat menarik untuk kemudian hari ini kita membahas tentang tagline Bupati Tanah Toraja tentang Toraja Masero. Oh, Toraja Masero, Iya. itu jadi tagline ya? Ya, Oh, jadi sebelumnya kan ada tagline apa ya? ada Toraja Malo, Toraja Melo, Melo, ya ya, Melo. kemudian ada Toraja Malabi. Melabing. Ya. Ini menarik juga nih, kita tematik kita punya pemerintahannya, Ya, dan saat ini Masero. Masero. Kalau menurut ketua, apa Masero itu? Masero ya. Kalau secara gamblang ya, Masero itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia Masero sama dengan bersih. Bersih. Ya. Bersih artinya terbebas dari segala kotoran. Ya. Nah ini kan kita berbicara dalam konteks pemerintahan hari ini. Tentu berbicara tentang Masero bersih, itu bukan hanya persoalan lingkungan, Dan juga bukan persoalan kesehatan saja. bukan hanya persoalan kesehatan. Iya. Tentu semua itu harus dilihat dari berbagai aspek. Iya. Ya. Ya ini kan kita bicara kalau dalam sistem pemerintahnya mestinya kita bicara tentang sosiologi. Jadi ini sudah komprehensif bicara tentang bersihnya itu. Ini yang kompleks ini yang harus kita bicarakan di sini Ketua Harmas. Jadi kira-kira misalnya Toraja Masero diterapkan di Toraja itu, apakah ada poin-poinnya itu yang dia bahas di dalam Toraja Masero itu? Apakah ada mungkin di dalam Toraja Masero, apakah ada konsepnya lagi? Misalnya Toraja Masero apa gitu? Ya, kalau kita melihat hari ini tagline pemerintah Toraja Masero itu dia berbicara tentang bagaimana memelihara kebersihan lingkungan. Oh itu lingkungan. Ya. Kalau dalam Mas Toraja tadi itu tetap Masero lingkungan gitu. Masero Tikulau. Oh Tikulau. Ya, Ini tuh kalau dalam Mas Toraja itu artinya lingkungan. lingkungan. Menarik, ini kita ternyata punya terminologi tentang lingkungan. Lingkungan. Dan kebetulan secara global itu isu global itu adalah tentang isu lingkungan itu atau ekologi. Ekologi. Oh luar biasa, luar biasa. Apalagi gitu? Kemudian Masero Patangaran Itu apa itu? bersih secara pikiran. Luar biasa. Artinya kira-kira ini pikirannya apakah berpikirnya itu atau bagaimana? Maksudnya gimana? Apakah cara berpikirnya itu? Kalau menurut pandangan ketua kira-kira? Ya tentu ya kalau berbicara tentang Masero Patangaran ya tidak jauh-jauh lah dari bersih secara cara kita berpikir. Memang harus terhindar dari hal-hal yang dalam tanda kutip negatif. Ya, cocok. Apa lagi itu? Kemudian ada Masero Penawa. Iya, Penawa. Penawa itu hati Hati. Oh ini beda apa tadi? Yang Patangaran dan Pikiran dan hati. oh iya. Jadi kalau kita melihat ketua dari sisi sosiologis, apakah memang dia hanya sebatas itu? Sebatas menurut ketua apakah hanya sebatas ya bersih saja, cuma hanya tiga itu? Ataukah ada konsep yang lain gitu, misal apa etika mungkin atau apa? Saya pikir kan ketika hati dan pikiran ini bersih,
Nah, itu yang kemudian akan menggerakkan kita untuk membersihkan lingkungan di sekitar kita. Nah, begitupun sebaliknya, lingkungan yang bersih akan berdampak pada cara kita berpikir. Ya. Jadi ada kesinambungan di sana kalau saya melihatnya. Mereka dia sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Ya berarti sama dengan kajian kemarin di Yakin itu Ketua. Ya. Jadi kemarin yang Toraja dari Pak Victor apa kemarin? Toraja Milo ya. Kajian dari Toraja Milo-nya Yakin kemarin itu saya baca sempat dari Toraja kalau tidak salah, itu dia menuliskan bahwa Toraja Milo itu bukan persoalan estetika saja, bukan Milo yang estetik saja, Ya. tapi persoalan juga etika. Itu Etika, menarik. ya. Itu menarik bahwa ini ada korelasi ya, ada korelasi antara tagline yang sebelumnya. Jadi kalau menurut Ketua, dari sisi etisnya gimana, dari sisi estetikanya gimana seandainya kalau Toraja masih yang diterapkan di Toraja saat ini gitu. Kita mulai dari persoalan etika. Tapi itu Ya, siap. Kita mulai dari persoalan etika. Tentu kan berbicara tentang etika, kita harus mulai dari kepemerintahan. Ya, pemerintah hari ini harus memperlihatkan kepada masyarakatnya bagaimana Masero menurut Masero Pak Tanggaran dan Masero Peda itu. si para pemerintah ini. Ya, di pemerintah itu. Sepakat itu. Sehingga hal-hal yang negatif hari ini mungkin di pemerintahan itu memang harus mulai dibersihkan juga. Ya, ini menarik ini kalau kita Ya. bahas ini. Apa ya? Ada kemarin si ketua cabang Toraja Utara, Iya. dia katakan gini gitu. Dia mengatakan bahwa untuk membersihkan itu kebetulan konsep membersihkan. Ketua Toraja itu Sari namanya. Katanya dia bilang untuk membersihkan sistem ini, jadi membersihkan dalam artian membersihkan korupsi dan lain-lain ya. Katanya kita membersihkan itu dari atas dulu. Dia analogikan begitu. Kalau kita membersihkan di rumah itu kita bersihkan dulu yang di atas, ya kan? Dan supaya kalau kita bersihkan di bawah tidak jatuh lagi kotoran di atas kalau kita mau dari bawah ke atas. Ya kan biasanya kalau kita bisa membersihkan begini, kita bersihkan dulu di atasnya, nanti baru kita bersihkan di bawahnya. Iya. Mengerti itu. Itu analogi itu menarik itu. Bahwa ya dikerjakan pemerintah kita itu dulu membersihkan jajarannya dulu, ya kan? Nah, lalu nanti akan secara bertahap akan membersihkan apa yang kemudian dibilang yang dikatakan sebagai tidak bersih di masyarakat misalnya. Jadi misalnya gini, kalau kita bersihkan di bawah dulu, lalu kita bersihkan di atas, nanti kalau kita bersihkan di atas, jatuh lagi ke bawah, kotor lagi bawah, kita ulang-ulang. Ya. Gitu. Menarik. Ya, tentu saya sepakat dengan pendapat itu. Iya. Bahwasanya kan pemerintah hari ini dia dikenal itu karena pengaruhnya. Ya. Jadi dia harus memiliki pengaruh. Itu konsep kepemimpinan gitu. Ya, supaya dia bisa berpengaruh, maka dia harus memberikan contoh. Iya. Maka dia harus membersihkan dirinya dulu. Sepakat. Sehingga apa yang ingin dicapai Toraja Masero itu, termasuk Masero lingkungan, itu bisa tercapai ketika pemimpin ini memberikan contoh yang baik. Iya. Tentu kan Masero itu secara hati dan pikiran tadi Iya, artinya di dalam sistem demokrasi juga harus diterapkan itu. harus diterapkan. Iya, kan kemarin kan kita melihat bahwa ada beberapa hal yang cukup menggelitik juga kemarin. Iya. Teman-teman ketika melakukan aksi itu kan, kita sempat nonton ya? Ya, saya Iya. Kira-kira gimana kalau menurut kita? menurut saya itu salah satu blunder sih yang dilakukan oleh pemerintah. Blunder. Iya. Mereka hari ini mencanangkan tagline Toraja Masero, Iya. sementara kan yang diperlihatkan itu agak kurang Masero sih saya. Kurang Masero. Terlepas daripada saya tidak tahu, ini kan tentu ada asap ada api. Iya. Saya tidak terlalu melihat videonya secara lengkap karena itu kan hanya potongan-potongan. Ya, artinya itu ya, kalau dalam bukunya Budi Hartiman kita dia katakan gini, gambar itu tidak menjelaskan secara keseluruhan realitas. Nah, gitu. Jadi menurut kita gimana tuh masalah yang artinya di awal-awal kepemimpinan saja sudah ada muncul hal-hal yang kurang Masero itu. Kurang Masero ya. Iya. Ya kan, artinya kan pemerintah kalau benar-benar mau Masero, dia harus melibatkan semua kalangan, semua stakeholder.
artinya tidak anti kritik. Tidak anti kritik, dia harus melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda. Sepakat. Ya, itu kan kemudian kalau misalnya kemarin teman-teman mahasiswa itu melakukan demonstrasi, Iya, iya. menyampaikan pendapat mereka, itu adalah bagian daripada kepedulian mereka terhadap pemerintah. Salah satunya itu adalah bentuk dukungan mereka untuk menciptakan Toraja yang benar-benar Masero. Sepakat saya bahwa semua yang dia lakukan pemerintah kebijakannya mestinya Masero betul. Masero. Jangan sampai karena kepentingan tertentu. Iya. Jadi meskipun klaimnya pemerintah saya mau maserokan hal ini, tapi kalau masih ada kritik-kritik lain harus diterima. Harus diterima. Jangan bilang masero versi mereka itu adalah masero versi rakyat juga. Iya. Iya, sepakat saya bilang. Jadi ada lagi pandangan tentang ini. Ini kan dalam sistem birokrasi kita ya, Iya. tentunya kan pemerintah tidak bisa berjalan tanpa masyarakat, begitu pun dengan masyarakat, sehingga memang masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat harus diterima dengan baik. Ya, artinya ketua harmonisasi. Harmonisasi. Ya, kita kan masero itu. Ya. Jadi memang tagline-nya bagus, sangat bagus. Dan ini akan ketika dikonsep dengan baik, kita akan menciptakan sebuah keharmonisan yang baik. Jadi kalau menurut ketua, bersih akan menciptakan apa? Kalau misalnya bersih, itu akan menciptakan kenyamanan. Ya. Sepakat. Nyaman kita kan? Nyaman. Jadi kalau kita tidur misalnya di kamar kita orang lain, kita nyaman kalau Nyaman. nyaman kan? Iya. Sepakat. Kemudian dengan kenyamanan itu akan membuat orang itu bisa berpikir jernih, bersih pikiran. Ketika yang ditarik tiga itu bersih, Ya, pikirannya pun akan bersih. Karena lingkungan mempengaruhi kita ini manusia. ya. Siap. Sepakat. Ada lagi Pak? Kira-kira apa? Ketika bersih, apa yang akan rakyat rasakan selain kenyamanan itu? Apakah memang itu substansinya? Ya, nyaman. Kemudian masyarakat bisa berpikir jernih, kreatif. Ya, kreatif sehingga masyarakat itu bisa lebih produktif. Produktivitas itu yang kita capai. Gitu. Ya. Luar biasa. Dan itu kan tujuan akhir daripada tagline Toraja Masero ini adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan itu, Ya. kalau tanpa kebersihan secara sistem, gitu ya, akan sulit tercapai. Jadi tugasnya murid ini kebersihan sistemik dia harus bersihkan, lalu di dalam aktivitas masyarakat juga di dalam lingkungan dan lain tadi yang disebutkan tiga itu. Ya. Saya kurang apa tuh? Iya. Saya kurang ada referensi soal ini. Iya benar. Kira-kira kalau misalnya lagi Toraja Masero ini diterapkan di dalam pemerintahan, apa saja yang harus disiroi? Dalam pemerintahan ya. Ya. Saya pikir banyak hal lah. Misalnya kan perilaku koruptif. Ya, koruptif. Ya. Apalagi kan ini kalau kita orang Toraja ya, terlalu tinggi kita punya nepotisme. Oh, Iya. Sebenarnya saya tidak masalah sebenarnya nepotisme, tapi kan kita juga harus melihat bahwa misalnya ini sepupu saya ini memang dia kompeten di bidang itu. Iya, kompeten. Nah, kan hal-hal seperti itu yang harus dibersihkan. Perilaku koruptif, perilaku nepotis, dan juga satu lagi itu polusi. ya kolusi. Iya, jadi jangan terlalu apa istilahnya. Kan mirip saja ini sebenarnya, cuma dia lebih kepada persekongkolan kalau Persekongkolan, ya. persekongkolan. Ya persekongkolan itu boleh saja, yang penting membangun Toraja. Jadi bersihkan dulu di persekongkolan itu, jangan persekongkolan yang seperti negatif. Ya, betul. Kira-kira sebutannya apa lagi? Karena bicara tentang bersih ini, itu tadi yang kita katakan bahwa memang dia sifatnya universal. Jadi menarik juga kalau kita mengangkat sebuah program yang tematik kayak gitu. Menurut saya ya boleh juga, tapi mestinya harus dilihat dari keberlanjutan itu. Misalnya kalau sudah Masero diapain lagi, ya kan? Itu kan? Misalnya kemarin Mapaldo, Maelo. Nah, setelah Maelo di Seroi, setelah di Melati ya.
melalui harusnya berini seandainya andai kata pemimpin Toraja kita kemudian menggunakan tematik ini berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan Toraja saat ini. Dan sekarang kita hidup di era digital. Era digital ini adakah kira-kira hubungannya dengan kamaseron ini? Kira-kira apakah akan punya istilahnya punya dampak? Jadi cara hidup kan sekarang secara hidupnya kita ini kan semua didukung oleh teknologi, ya kan? Jadi saya pikir tetaplah ada, misalnya di dalam ya ketua begitulah kan. Jadi mohon maaf pemirsa tadi terpotong karena marhain Pak, what is marhain? Ya, jadi sempat terpotong, jadi kita kembali lagi. Tadi kita sudah masuk, artinya ini kehidupan kita sekarang sudah tidak terlepas dari era digital ketua. Yang otomatis akan yang ketua sempat katakan tadi bahwa itu akan dipengaruhi oleh apa tadi ketua? Semestinya supaya orang generasi kita sebutnya, karena kita ini kan sudah hidup melalui perkembangan teknologi, kita sudah lewati beberapa fase perkembangan itu, transisinya kita lewati. Jadi kita tidak begitu kaget ketika lahir langsung gitu kan. Nah kalau misalnya untuk generasi kita, penerus kita ini, kira-kira apa tadi yang kita bilang itu? Apa pendidikan? Ya. Di dalam apa tadi itu? Hari ini kan tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan generasi hari ini tuh banyak dihabiskan dalam media sosial. Nah, tentu perilaku kita, sikap kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita tonton. Betul, sepakat. Nah, sebenarnya disinilah nanti perannya para pendidik, para guru-guru agama, kemudian tentu keluarga lah, untuk kemudian memberikan pendampingan ke anak-anak kita mengenai apa yang mereka layak tonton dan tidak layak untuk mereka tonton. Sepakat. Artinya apa yang disajikan oleh media sosial itu juga tetap dikontrol. Tetap dikontrol. Nah, jadi kan sebenarnya gini, contoh yang saya lihat dalam pengaksesan seluruh umat manusia terhadap teknologi ini, masalahnya ialah terlalu tidak ada pembatasan itu. Sebenarnya saat ini pemerintah, ini kita ambil dari pusat, semestinya kita ada sebuah apa begitu istilahnya, ya sudah ada sih sebenarnya, misalnya YouTube Kids ya, sudah ada sih, cuma kan solusinya adalah pemerintah memberikan edukasi kepada orang tuanya untuk penggunaan fitur-fitur teknologi yang sudah disediakan untuk anak. Iya, itu sebenarnya itu memang harus dikerjakan. Iya, itu tadi yang kita katakan bahwa dari keluarga sepakat. Nah jadi memang butuh gitu. Artinya pemerintah butuh sinergi antara masyarakat dan pemerintah ini. Iya. Jadi itu tadi tentang etis. Nah, ini tentang etis. Kita bicara tentang etis. Estetikanya lagi ketua. Kira-kira apa dampaknya ketika secara estetik Toraja itu akan masero? Berbicara tentang Toraja Masero ya. Ketika Toraja hari ini bersih dari sampah-sampah, dari sampah-sampah yang kemudian berserakan di jalan-jalan dan lain sebagainya. Tanah Toraja ini kan salah satu daerah dikenal karena dengan pariwisatanya. Pariwisata. Sehingga memang Toraja hari ini harus bersih supaya apa? Orang-orang yang datang itu bisa nyaman Kembali lagi sih. Iya. Dengan demikian orang-orang yang datang di Toraja itu akan terus menceritakan tentang Tanah Toraja, bahwa selain adat budayanya, berwisata ke Toraja itu membuat kita nyaman. Karena apa? Karena bersih. Ya. Masan dari mari kita Toraja Masero ya. Nah, tentu Toraja Masero ini ada kaitannya untuk kembali membangkitkan pariwisata Toraja. Misalnya kan hari ini ya, kalau saya melihat ya pariwisatanya kita itu masih sangat kurang. Kalau di Tanah Toraja kan palingan orang ke Bentuk Brake, kemudian Olon, tebing romantis, itu kan semua wisata alam. Wisata alam itu ya. Iya. Yang mestinya
pemerintah harus menyiapkan tim-tim yang memang fokus kepada atau melibatkan masyarakat berpartisipasi dalam kebersihan daerah-daerah wisata itu. Ya, itu menarik itu. Bahwa ternyata ada kesinambungan antara pariwisata kita yang menjadi kemudian menjadi wajah kita di dunia. Ya. Kemudian ada juga tadi sebelum podcast kita diskusikan masalah ritual gitu. Oh ya, ini kan selain itu kan wisata alam, ada juga wisata budaya kan? Iya. Wisata adat. Nah, salah satu kegiatan yang kemudian per hari ini yang banyak menimbulkan sampah adalah kegiatan ritual adat, pesta rambut tuga dan rambut solo. Sekali lagi, bahwa kan manusia itu hanya terkenal sebagai manusia pesta ya. Terkadang kalau kita jalan-jalan ke tempat acara rambut tuga dan rambut solo, setelah selesainya kegiatan itu, ini bukan hanya acara adat, tapi kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Bahkan wisuda juga. Bahkan wisuda. Setelah selesai wisuda, wisuda, rambut tuga, rambut solo, bahkan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang, itu banyak sekali sampah berserakan. Iya, karena penggunaan ini gitu, kita terlalu menggunakan sekarang tuh aja ya, terlalu menggunakan produk-produk yang kemasan. Ya, produk kemasan. Selain itu kan biasanya kan kalau dalam acara rambut tuga dan rambut solo ataupun kegiatan lainnya yang memang melibatkan banyak orang, penyelenggara kegiatan itu sudah menyiapkan tempat sampah. Hanya saja memang kesadaran kita biasanya yang masih kurang. Kesadaran masyarakat Toraja tentang masalah itu masih sangat kurang. Nah ini yang kemudian menjadi pekerjaan berat pemerintah hari ini. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat itu? Sepakat itu agak berat. Agak berat memang membangun kesadaran itu. Iya, karena begini Ketua, bahwa andai kata misalnya kita menggunakan secara paksaan juga kan ada satu daerah Ketua. Aku lupa daerah mana itu. Jadi kalau daerah itu tidak bersih, lampunya akan dimatikan. Itu menarik gitu. Ya, andai kata kita menggunakan ini kan mungkin agak berat juga diterima oleh masyarakat. Tapi memang semestinya dalam mempengaruhi itu yang sifatnya keras itu memang harus ada reward dan bukan hukuman sih, sanksi kan. Harus ada sanksi. Ya, harus ada sanksi. Cuma kan agak berat. Agak berat memang. Iya. Selain itu kalau persoalan ritual kita ini, apalagi kira-kira selain sampah-sampah kemasan itu, kira-kira apalagi yang jadi persoalan? Iya, menjadi persoalan kebersihan ini, kira-kira. Selain itu kan ini kan persoalan sampah ya. Kalau misalnya di daerah-daerah kota seperti ini masih oke lah. Iya. Ada bak sampah, kemudian ada petugas-petugas kemudian yang akan menjemput dan membuangkan tempat pembuangan akhir. Penjemputan sampah ini Ketua. Ini kan penjemputan sampah itu kan, sampah itu tidak hanya diproduksi dalam kota, tapi coba kita jalan-jalan ke kampung-kampung, ke daerah-daerah kampung, di sana juga kan banyak sampah. Betul. Pertanyaannya adalah ketika misalnya hari ini ada sampah-sampah plastik, dikemanakan sampah itu? Ya. Ini kan sampah plastik ini adalah sampah yang paling lama baru terurai di tanah. Meskipun dibakar itu dia tetap anorganik kan? Ya, anorganik. Meskipun dibakar ya masih ada sisa-sisanya itu. Sisa-sisanya. Nah ini kemudian yang harus dicarikan solusi oleh pemerintah. Bagaimana caranya supaya sampah-sampah yang ada di kampung-kampung itu bisa, kalau saya sarankan jangan buat TPA lah di masing-masing kampung. Ya. Tapi dia harus diolah kembali. Sepakat. Jadi kalau saya sarankan jangan TPA tapi TPS, tempat pengolahan sampah. Mantap Ketua. Jadi sampahnya tidak terproses ya. Tapi menunjang kreativitas seperti yang kita bilang tadi di awal bahwa Toraja Mesir itu akan menciptakan produktivitas. Kalau kemudian sampah-sampahnya diolah menjadi industri kreatif juga. Ya. Sepakat sih Ketua. Iya, ini yang kemudian yang kurang kita mungkin ya. Artinya kan kalau kita lihat di luar sana, karung-karung beras, karung-karung apa, atau bekas-bekas apa, mereka olah jadi tas-tas. Iya, itu bisa didaur ulang. Namanya daur ulang. Jadi
Iya, ya, ini sih sudah ada sih di sebelumnya ketua tentang pemisahan. Ini kan program dunia ya, pemisahan anorganik dan organik ini. Ini yang mestinya anukan terus ya, diapakan di apa namanya, digodok terus ini persoalan pemisahan sampah ini, karena memang agak sulit sih menyediakan 2 tempat sampah. Tidak sulit sih ya, tidak sulit, cuma kan kesadaran kita saja. Iya. Jadi memang sosialisasi harus masif, ya kan? Sosialisasi harus masif. Ya harus disampaikan ke masyarakat bahwa misalnya sampah-sampah yang misalnya bersifat daun itu kan ya, itu bisa terurai. Tapi kan kalau plastik ini yang agak setengah mati. Nah, mungkin kita bisa mencontoh beberapa daerah. Misalnya kan Jakarta ada bank sampah itu, meskipun kan produksi sampah kita tidak seperti Jakarta, tapi kan kalau misalnya sampah itu terus dibuang ke TPA kan lama-kelamaan TPA itu akan membunuh kan. Betul. Dan juga jangan mengira itu tidak berefek. Tidak berefek. Ya, itu tidak masero juga, tidak masero. Justru paling bagusnya itu ada masero untuk persoalan sampahnya adalah yang kita bilang tadi ya, di daur ulang. Nah, itulah tujuannya bank sampah itu. Bank sampah namanya. Ya, jadi kan orang-orang itu misalnya di rumahnya ada sampah-sampah plastik itu kan bisa dijual ke bank sampah atau dibawa ke bank sampah untuk ditukarkan dengan uang atau sepakat. Nanti pengelola bank sampah ini yang kemudian nanti akan melibatkan masyarakat lagi, diolah itu sampah-sampah itu dijadikan apalah hal-hal yang lebih kreatif kan, supaya itu bisa memberikan daya jual. Artinya stimulus ekonominya kan ada di situ. Ada stimulus ekonomi di sana. Stimulus ekonominya yang menarik gitu ya, bahwa kompleks banget ini terjemahan ini. Ternyata tidak hanya persoalan yang kita bilang bersih, harus mandi ternyata dia akan bicara tentang kesehatan, dia akan bicarakan tentang sistemik, dia akan ada banyak sekali gitu. Kemudian ini juga yang saya melihat bahwa kadang kita ritual itu bisa daging-daging gitu loh. Iya. Itu kan ada kotoran-kotoran itu. Menurut ketua gimana kira-kira? Ada solusi tidak? Yang misalnya biasa kan setelah orang mati goro darahnya terhambur di dalam atau mereka lagi dipotong-potong sudah dagingnya darah yang menumpuk, itu kan menimbulkan penyakit ketua. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk itu? Apakah kita akan menggunakan apa istilahnya? Artinya begini, selesai kegiatan harus ada pelaksanaan apa gitu kan, itu kan menimbulkan penyakit loh gitu. Itu bayangkan baunya biasa itu. Ya baunya itu berapa hari bahkan berminggu. Tapi bahkan begini gitu ya, aku juga pernah tanya masyarakat kenapa dibiarkan ini dulu, dia bilang dek tuh na ya kayak lihat itu nathan dek atau mau itu ada beberapa pandangan yang kemudian terlalu meremehkan bakteri loh gitu. Jadi itu juga mesti diperhatikan oleh pemerintah bahwa ritual-ritual kita ini mestinya juga dilihat nilai-nilai kebersihan itu harus diperhatikan. Bukan berarti kita mengganggu budaya, tidak. Budaya itu memang berkembang itu budaya. Jangan kita terlalu konservatif memang menjaga tradisi, tapi terlalu kaku eksklusif. Nah, kita harus mengikuti perkembangan zaman bahwa era sekarang penyakit itu akan lebih mudah menyerang tubuh kita karena tubuh kita ini sudah terbiasa dengan barang-barang yang instan, makanan instan. Hal itu kan sudah menjadi hal yang biasa lah menurut kita, toh. Iya, menurut kita. Padahal tidak kita sadari bahwa itu bisa menjadi sumber penyakit. Sekali lagi sih kalau saya itu lebih bagaimana pemerintah hari ini membangun kesadaran masyarakat. Ya, jadi itu kan kasusnya. Iya. Jadi harus ada memang ini kan sarjana-sarjana kesehatan masyarakat kita juga ini harus atau perawat loh kita. Iya. Harus lebih dimanfaatkan lah. Supaya turun ke masyarakat untuk sosialisasi tentang itu. Jadi kan gini gitu. Aku agak curhat kan gitu ya. Iya. Lihat ini juga sekarang dia masukin gitu. Iya. Padahal sarjana kesehatan, keperawatan ya. Semestinya ada sebuah tim lah apalah yang kemudian dibuka sekaligus juga membuka lapangan pekerjaan kepada tenaga-tenaga kesehatan ini, sarjana-sarjana kesehatan dan diploma kesehatan itu. Karena begini Ketua,
membludak, ada era di mana membludak di sarjana kesehatan keperawatan itu ya bisa jadi salah satu, apalagi pada kan ya pada kita bisa perhatikan ini Pak perawat dan bidan itu ada banyak itu aja Pak, tinggal tim-tim di relawan apa kalau istilahnya tim-tim yang menanggulangi soal itu, soal apa kegiatan budaya itu yang selalu digorok, pasti rokok karena orang tuanya betul. Ketika memang dia diinstruksikan pasti dia ngikut, pasti ngikut. Ya itu cuma dari orang saya. Kalau saya sih lebih bagusnya ya, kalau misalnya kan akan ada pesta-pesta di situ. Ini kan pasti orang kalau membuat kegiatan pesta itu berurusan dengan pemerintah. Ya kan pasti mereka selalu persoalan apalah retribusi dan lain sebagainya. Kan informasinya pasti tetap sampai di pemerintah. Tetap sampai. Oleh karena itu pemerintah hari ini seharusnya menyiapkan tenaga-tenaga yang khusus ya untuk misalnya pesta untuk kemudian mensosialisasikan tentang dampak daripada misalnya kalau selesai pesta itu misalnya perut baku dibuang sembarangan, darah biru itu dibiarkan, harus memang ada tim khusus yang disiapkan untuk mengurus itu. Di luar daripada nakis ya. Iya, tim khusus ini yang kemudian turun ke masyarakat. Entah itu diambil dari apa di kader, ada kan istilahnya kader daerah ataukah bagaimana? Itu menarik bahwa itu kan begini gitu dalam agitasi propaganda itu ketika informasi terus menerus disampaikan pasti akan ini gitu pasti akan menciptakan kesadaran. Iya, itu akan merubah kesadaran itu menarik gitu. Berarti kembali lagi memang kerjanya berat sekali. Jadi itulah yang masuk dalam tantangannya gitu ya, bahwa tadi pertama ritual dan kegiatan kita memang pada dasarnya kultur kita orang tua aja ingat orangnya ini tidak bisa terlepas dari budaya, karena tadi menarik yang ketua katakan bahwa manusia pesta itu bukan pesta terminologi yang menarik gitu, bahwa ini kita ini manusia pesta ya, apa-apa dipestakan ya kan. Ngomong-ngomong ini rokok juga itu menghasilkan dia ada kan. Dan itu ketika pesta itu banyak orang untung-untungan di blog ini. Andai kata dimanfaatkan itu menarik, itu akan produktif, orang-orang begitu akan kreatif, tidak hanya bekerja sebagai ya perkebunan terus, pertanian terus saja, tapi ada pertanian, tapi ada hal-hal yang bisa diciptakan lagi. Kemudian juga menarik tadi tantangannya juga itu salah satu adalah jalan-jalan kita tadi yang kita bilang untuk penjemputan sampah kan ya, misalnya di desa-desa kan ya, itu kan susah juga. Iya, susah juga kalau memang jalannya susah diakses, bagaimana dia ke rumah-rumah ini penjemputan sampah. Kalau di sini dinas kebersihan kan? Dinas kebersihan. Iya, dinas kebersihan itu kan susah juga mau dimasuki semua. Mau akses ke sana kan? Iya, karena juga. Jangan sampai kita fokusnya ke kota ini memang paling banyak orang-orangnya, tapi kalau dikalkulasikan seluruh desa ini justru mereka yang menghasilkan banyak sampah. Iya, dan susah diakses untuk penjemputan itu. Iya, jadi apa istilahnya ketua? Kalau memang tidak persoalan infrastruktur tidak mampu dilaksanakan, yang ketua punya saran tadi adalah pengolahan sampah di masing-masing desa. Iya, itu solusi. Iya, jadi kita sebutnya tadi limbah pesta ya. Limbah pesta itu. Limbah pesta itu teman-teman. Jadi Toraja itu punya banyak limbah pesta, dari mulai kotoran-kotoran hewan kurban, tadi itu bahan makanan kemasan dan lain sebagainya, itu menghasilkan limbah. Ada lagi tadi apa itu? Alat makan. Ada. Kertas makan apakah? Itu kertas makan. Kemudian kalau dia pakai piring, itu kan harus harus dicuci. Ya, itu kan dengan otomatis karena dia adalah manusia pesta. Kalau dicuci piring itu kan deterjennya itu kan mengganggu lingkungan. Iya, mengganggu lingkungan. Itu kan bisa merusak lingkungan juga kalau misalnya secara masif bersama-sama terus dilakukan. Ya kita mungkin bisa berpikir apakah ini juga ya membuat Toraja jadi longsor gitu. Itu juga kan tantangan kita sekarang sebenarnya itu. Apakah tidakkah mungkin terlalu jauh ya? Mungkin terlalu jauh. Nah, artinya begini gitu. Tadi kita sudah bicara tentang semestinya pembersihan itu dari lokasi dulu baru masyarakat. Itu yang perlu. Ini saran kita ya. Ini ya.
Artinya kita ini para marahim ini berikan dulu contoh. Ya, berikan contoh dulu. Ya kan? Bagaimana mungkin orang akan terpengaruh kalau Yang mempengaruhi. yang pengaruh tidak memberikan contoh dulu. Tapi kan saya melihat dari ini ya apa yang dilakukan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Ketua PKK ya Viral kemarin. ya viral sudah ini sudah sangat memberikan citra yang baik lah terhadap mereka, tapi itu harus dilakukan secara sistemik ya, dan memang semua lembaga pemerintah itu, lembaga kemasyarakatan itu harus saling bekerja sama Ya, untuk menciptakan Toraja Masero ini. Masero. Ya. Jadi apa namanya, biasa sepakat bahwa kemarin itu yang dibersihkan ini semua gitu ya. Ya. Di sepanjang jalan ini, dan Jumat bersih itu ketua itu harus dilanjutkan. Dilanjutkan itu. Ya, Jumat bersih itu harus di kamu gimana? Aku nggak tahu cara kerja di Jumat bersih. Sekarang itu sih tergantung desa masing-masing. Kalau saya lihat ya, ada orang yang kemudian dilaksanakan yang dulunya istilahnya Jumat bersih ke pindah ke Senin bersih, Kamis bersih, itu kan tergantung. Tapi itu masih dilakukan sih. Masih dilakukan. Tapi kalau saya melihat ya cenderung kegiatan-kegiatan yang seperti Jumat bersih itu lebih kepada pemeliharaan jalan kalau saya lihat. Kalau di kampung-kampung harusnya diisi program lain di sini. isi program lain di sana. Sinergitas antara kepala lingkungan ini dengan ini Ya harus. Jadi iya menarik ini gitu, Pak. Itu kan salah satu ini kan sudah menjadi budaya, apa Sudah menjadi budaya sebenarnya ya. ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjalankan Toraja Masero ini. Toraja Masero. Toraja Masero ini. Iya ya, artinya tinggal saja pemerintah masukkan beberapa poin-poin tertentu yang misalnya mau dibersihkan, ya kan? Ya memang saya lihat sih biasanya cuma ya dilihat si Epon di Sire Ya. di apa sih Epon dibersihkan, dia punya rukun apa sih Epon sih bahasa Toranya, apa sih Indonesia? Dan ada bahasa Indonesia sih. Tebing gitu kan. Cuma itu sih harusnya ada lagi gitu. Ternyata setelah mereka melakukan seroi jalan, kalau sudah bersih jangan di setiap minggu dibersihkan lagi. Itu lagi yang sampah-sampah itu kemudian yang kita bilang tadi dimanfaatkan. Makanya program-program yang berkelanjutan itu kan jadi kan esensinya bicara tentang kesejahteraan pasti bicara tentang perut gitu. Jadi kalau mereka produktif, perut akan aman. Ketika perut aman, otak bersih juga ini kalau iya kan. Jadi saya coba bertanya dengan ketua, apakah Toraja Masero ini dibutuhkan di Toraja? Saya rasa sangat dibutuhkan lah Toraja Masero itu. Jadi Toraja Masero itu sekali lagi akan seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa dia akan mempengaruhi, dia akan memberikan kenyamanan, kemudian membuat cara berpikir kita bersih, kreatif, lalu sehingga kan dari pikiran yang bersih dan kreatif itu akan menciptakan manusia-manusia yang produktif. Itu saya esensi yang kedua katakan, bahwa saya sepakat sekali bahwa dengan adanya Toraja Masero maka produktivitas di Toraja akan tertunjang. Tapi apakah misalnya soal-soal abang yang dicanangkan dari dulu itu apakah akan kita tolak itu seandainya dengan Toraja Masero ini? Itu kan merusak motor itu. Motor ya. Iya, berarti ya harusnya ditolak. Harus ditolak karena alasannya kok jelas kok. Masih gunakan tagline. Ini kan kalau misalnya di Toraja ini mau dibuka tambang, pembuangan limbahnya kemana? Iya. Nggak Masero dong. Iya. Jadi tegas bahwa semestinya ambang itu ditolak oleh pemerintah saat ini, dan itu semestinya berkelanjutan karena jangan hanya pemerintah dong, ini untuk masyarakat. Iya, jadi kalau sudah untuk masyarakat berarti itu harus menjadi cara hidup masyarakat lagi selanjutnya, karena sudah apa istilahnya, sudah bahasanya merasuki ya pikiran orang masyarakat. Otomatis itu berkelanjutan dan itu seterusnya itu harus dilanjutkan. Misalnya pemerintah selanjutnya nanti tidak biaya yang baru dan bukan lagi Dr. Sabra, berarti
pemerintah itu harus memikirkan. Pernah di Toraja Mesir. Toraja Mesir. Dan itu harus dilanjutkan. Sepakat. Iya. Ini kan Toraja Mesir ini sebenarnya kelanjutan daripada Toraja Milo kemarin kan. Ya. Jadi apa? Jangan biarkan rakyat itu sakit. Iya. Biarkan rakyat itu lapar. Malah gitu. Malah gitu. Milo. Oh, Milo. Iya. Oh iya, Toraja Milo ya. Iya kan? Jangan biarkan rakyat itu sakit. Jangan biarkan rakyat itu lapar. Lapar dan bodoh. Semuanya ini bisa masuk lagi di sini. Itu kan berkaitan sebenarnya dengan korelasinya ada. Iya ya, itu dan ini yang harusnya semestinya tagline atau apa ya, tematik ini mestinya berkelanjutan gitu. Jadi harus kreatif juga nanti pemimpin selanjutnya menggunakan misalnya Toraja Menara lebih spesifik lebih spesifik gitu. Iya, lebih spesifik. Nah, jadi saya pikir menarik lah para gini nih, punya konsep-konsep yang menarik. Artinya ada beberapa hal yang tetap perlu diperbaiki. Misal kemarin itu kan di awal-awal pemerintahan mereka sudah menunjukkan apa kemarin itu apa kurang masih itu teman-teman berdemo lalu ya adalah perilaku yang mengundang, memicu teman-teman untuk melakukan hal-hal yang ya inilah artinya mereka memantik itu harus diseroi juga itu harus diseroi. Jadi intinya kedua kita sudah sepakat bahwa Toraja membutuhkan orang yang masih itu satu. Ya. Jadi mungkin saya pikir itu luar biasa. Jadi podcast pertama kita kedua harus lanjut. Harus. Podcast ini ini podcast pertama kami dan ini akan harus lanjut. Jadi teman-teman sekalian mungkin untuk diskusi saat ini sampai di sini dulu dan nantikan video-video kami selanjutnya dari DPC Game Tanah Toraja. Kami akan terus membuatkan podcast dari hasil pemikiran kami, hasil diskusi kami akan kemudian diskusikan lagi di dalam podcast ini dan Ketua Cabang nanti bersama di belakang kamera ini dia adalah Infocom akan bertanggung jawab soal itu. Siap. Jadi merdeka, Game Jaya, marhai menang.